Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya ingin melanjutkan mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, argumentasi dari Jubir 02 atau tim ses 02 gitu. Nah, pada video kali ini kita akan menyimak argumentasi yang sangat percaya diri ya dari Mbak Sheryl Tanzil gitu ya, di mana dia sangat percaya diri gitu ya karena survei Prabowo Gibran ini selalu di atas, sehingga kata dia ya kampanyenya cukup di weekend aja, cukup di akhir pekan. Akhir pekan itu berarti Sabtu Minggu ya. Jadi di saat Anies ataupun Ganjar gitu ya, setiap hari keliling gitu ya menampung aspirasi masyarakat. Mbak Sheryl Tanzil ini sangat percaya diri cukup di weekend aja gitu kampanyenya Prabowo Gibran karena surveinya sudah di atas. Nah, di sini akan dibungkam oleh jubir dari 01 yaitu Bang Iqbal. Dia akan membungkam dengan sebuah argumentasi yang tidak bisa dibantah. Nah, bagaimana videonya? Simak sampai selesai karena kita akan menyimak beberapa video yang sangat menarik. Kami fokus untuk weekend aja sudah angka hasil survei paling tinggi, sudah hampir mencapai 50%. Kalau Anda meyakini Nah, gitu loh. Jadi dibandingkan aja hasil survei pasangan calon Anda gitu loh. Parliamentary threshold. Jadi kalau Anda percaya sama survei, berarti Anda yakin PSI nggak lolos. Waduh, kok bilang kita kan Ya kan Anda bilang survei. berapa banyak kita lagi membandingkan berapa banyak fraksi dalam live. Nah, tadi kan Ditahan dulu Pak Iqbal, silakan Mbak Sheryl. Ya kan? Ya, sangat percaya diri Mbak Sheryl Tanzil gitu ya, mengatakan kami kampanyenya gitu ya, fokus di weekend aja karena survei sudah unggul. Tapi oleh Bang Iqbal gitu ya, dibalikkan lagi, ditawarkan logika yang standar yang dipakai Mbak Sheryl Tanzil. Kalau memang standarnya adalah survei gitu ya teman-teman, dan itu dipercaya 100%, berarti Mbak Sheryl Tanzil harus percaya juga pada standar yang sama bahwa dalam berbagai survei PSI itu tidak lolos ke Senayan gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya survei ini ya teman-teman, sebenarnya kalau kita tolak 100% itu pun kita jatuh pada ekstrim yang salah karena saya nggak tahu ya survei yang berbayar dan tidak itu yang mana, saya nggak tahu, yang punya kepentingan yang mana saya nggak tahu gitu. Tapi survei itu kan sebenarnya metode akademis ya untuk mengumpulkan atau mencari sampling suara gitu. Jadi sebenarnya ada metodenya. Dan kalau dia sebenarnya tidak berbayar dan lembaga-lembaga survei ini sebenarnya punya integritas, sebenarnya itu bisa jadi pegangan sih karena itu kan metode ilmiah. Itu kerja-kerja akademik gitu teman-teman. Tapi kan sekarang ada isu gitu survei itu berbayar sehingga masyarakat skeptis gitu teman-teman untuk percaya kepada survei. Padahal sebenarnya survei itu adalah kerja-kerja akademik yang harusnya layak untuk jadi pegangan, tidak dipercaya 100%, tapi layak dipegang dan jadi bahan evaluasi setiap capres, setiap tim ses, dan setiap pendukung gitu teman-teman. Bang Habib, ada apa sebetulnya dengan Pak Prabowo dalam pidatonya sampai mengeluarkan kata-kata kasar? Yang pertanyaan saya justru ada apa dengan Metro TV ya? Kenapa framingnya jahat sekali terhadap Pak Prabowo? Ya, disampaikan tadi mengumpat. Padahal yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah dua pilihan kemarin itu. Pinter, apa? Pinter atau goblok sih? Goblok, gitu kan ya. Itu bahasa yang lugas yang biasa saja disampaikan sambil senyum-senyum kok gitu, tidak ada mengungkap, dan ini jauh dari pemenuhan unsur sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Yang justru tidak pas, tidak baik adalah Pak Anies Baswedan ya, yang menyampaikan informasi bohong, informasi tidak benar ya dalam banyak bagian pada saat debat kemarin, termasuk tadi yang waktu acara di Kadin ya. Oke. Ya, Bang Habib, bohongnya di mana Bang Habib? Bang Habib. Padahal, halo. Ya, bohongnya di mana Bang Habib? Pak Anies, dia bohongnya ya ketika dia bilang misalnya soal 700 triliun, kan jelas bohong. Karena anggaran Kemenhan tidak sampai segitu. Yang dibelanjakan untuk alutsista bekas jauh di bawahnya lagi, karena sebagian besar adalah untuk kesejahteraan prajurit ya. Seolah-olah Pak Prabowo cheating, seolah-olah Pak Prabowo Ya, Bang Habib, tapi kenapa tidak dijelaskan saja saat debat, dijawab saat debat kalau memang dianggap tidak sesuai?
Ya tentu kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat, sudah dibantah oleh Pak Prabowo. Oke, Kang Maman bisa menanggapi Kang Maman. Bersa, jadi Mbak Titi, menurut Perludem, apakah debat ketiga kemarin itu memang tidak edukatif karena terlalu banyak serangan personal atau sebetulnya masih wajar-wajar saja? Karena saya beruntung punya kesempatan melihat beberapa debat di negara lain ya secara langsung karena ikut misi pemantauan pemilu, debat kita tuh standar banget lah kalau mau dibilang. Dan sangat berusaha menjaga situasi ya, mungkin karena masyarakat kita itu belum terbiasa melihat perdebatan terbuka yang betul-betul berhadap-hadapan dan istilahnya menguji betul-betul sosok seorang calon. Kalau kita perhatikan misalnya debat negara tetangga saja ya, Filipina, itu moderator bisa sangat mendalami gagasan yang dibawa oleh calon karena memang formatnya, durasinya itu menggali gagasan seseorang. Karena saya juga pelatih debat mahasiswa begitu ya, dan kita debat konstitusi sudah biasa. Percayalah debat mahasiswa itu lebih mengerikan diksi-diksinya begitu kalau boleh cerita. Lebih keras ya. Ya bahkan itu adalah kesesatan logika berpikir begitu ya. Jadi ya bagi saya dalam konteks ini sebagai orang yang sudah terbiasa melihat adu pikiran, adu gagasan dan bahkan ditopang oleh teori biasanya data dan lain sebagainya. Debat kita tuh standar banget lah gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Berarti jadi tidak perlu baper. Tidak perlu terlalu tidak perlu merasa personal. Menjadi korban bully. Ya, itu agak berlebihan ya istilahnya, karena kita jangan juga menormalisasi segala sesuatu itu seolah-olah bully begitu, dan akhirnya anak kita menjadi takut untuk kemudian bicara dalam konteks adu gagasan secara substantif begitu. Justru menarik ketika masyarakat kita itu tadi bahasanya Adi teramplifikasi untuk follow up pasca debat. Sebenarnya pesan debat tuh itu. Jadi tidak berhenti di panggung debat, tetapi bagaimana dialektikanya berlanjut, diuji, dibahas, digali dan diperdebatkan. Dan jangan menyoal soal hal-hal yang emosional, tapi bicara substansinya dong. Ya, saya setuju dengan Ibu Titi ya. Debat capres kemarin itu sebenarnya standar banget. Teman-teman coba buka debat mahasiswa di YouTube. Itu lebih keras gitu ya. Itu lebih keras dari debat capres kemarin. Itu kan yang diusulkan Pak Ganjar. Kalau bisa format, kalau mau dirubah, Ganjar nggak minta gitu. Tapi kalaupun mau dirubah gitu ya, ya sudah dibiarkan saja para capres itu saling sanggah. Jadi nggak usah dibatasin waktu sehingga tidak bisa saling sanggah. Itu yang diminta Ganjar. Udah biar aja berdebat, dibiarkan gitu ya, dibebaskan gitu. Itu yang diminta Ganjar. Makanya sampai-sampai penampilan Ganjar di debat ketiga kemarin, menurut Panji Pragiwaksono, Ganjar adalah penampil capres yang paling presidensial gitu. Artinya yang paling berotoritas. Sampai dia kan minta staf Prabowo naik kalau misalnya nggak bisa bicara soal data. Jadi entah kenapa pendukung 02 ini baper, padahal debatnya sangat standar gitu. Dan bahkan kalau Anies tidak kritis, Ganjar tidak kritis, semuanya para capres yang mirip-mirip Pak Prabowo, kemungkinan besar saya jamin debatnya nggak menarik. Tidak layak tonton malah, karena akan boring banget, membosankan banget. Untung Pak Ganjar dan Pak Anies tampil dengan sangat kritis, tidak takut dicap jahat, tidak takut dicap negatif, tapi mereka berani menguliti, mengkritisi substansi debat yang harus ditanyakan kepada paslon lain sampai memberi nilai ya kan. Pak Anies 11 dari 100, Pak Ganjar 5, ini benar-benar menurut saya keren. Sehingga debatnya menarik, debatnya sangat enak dilihat di momen-momen tersebut. Itu aja teman-teman video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.